Kemudian modul aktivitas numerasi yang menyenangkan dan inspiratif. Iya, terima kasih Bu. Nanti yang mendapatkan seperti itu ada yang untuk SD, PAUD dan seterusnya yang perlu kita pelajari karena kita di SD hanya yang menyangkut SD. Selain itu SLB, SMK dan yang lainnya tidak kita pelajari. Tetapi ada yang di bawahnya tadi itu dipelajari. Ya. Sekarang untuk silakan. Paket A, B, C juga lah Bu kayak tadi Bu. Semuanya paketnya. Paket A aja kita itu. Apakah misalkan ambil salah satu paketnya aja atau semua paketnya? Kalau dia menyebutkan misalnya paket berapa ada tulisannya SD berarti itu. Semuanya aja. Iya. A biasanya. Kalau untuk misalnya ada SMK, SMA atau apa enggak. Ya. Jadi Sudah diisi belum paket kami? SD ini sudah iya, enggak apa-apa itu bagus nanti dilanjutkan. Karena waktu belajar dulu di PMM kita pertama masuk, Ibu sudah mempelajari itu. Makanya ada hijau. Ada centangnya. Untuk selanjutnya benahi 8. Silakan siapa? Ibu Amise, silakan Ibu Amise untuk benahi 8. Untuk di benahi 8 di sini ragam penguatan belajar tentang pembelajaran yang mudah dipahami. Di sini ada 3 inspirasi. Inspirasi satunya ragam konten pengembangan diri terkait belajar tentang pembelajaran. Pelatihan mandirinya ada asesmen SD paket A, asesmen SMP, SMA, SMK paket B sampai C. Kemudian perencanaan pembelajaran SD paket A, perencanaan pembelajaran SMP paket B, dan perencanaan pembelajaran SMA SMK paket C. Di inspirasi 2-nya langsung Pak. Inspirasi 2-nya itu ada implementasi pembelajaran pada murid terkait belajar tentang pembelajaran. Di situ ada cerita prakteknya yang umum, ya, ada 3 Pak. Di inspirasi 2 ini sama Bu kayak dengan punya Ibu Titin isinya. Ya enggak apa-apa. Ibu hanya mau mengingatkan takut lupa. Kalau inspirasi itu misalnya ada yang paket A, SD, SMP dan seterusnya yang dipelajari hanya yang SD. Tapi sama dengan isi punya Ibu Titin tidak apa-apa. Yang dikirim link oleh Ibu Tika sama Bu. Sama dari dari inspirasi 1 sampai 3 sama. Dibagi nanti isinya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pada saat nanti kalian mendapatkan aksi nyatanya nanti kan kalau memang sama akan sama. Nanti kami bisa mengambil kegiatan apa yang akan diambil. Ya? Bisa? Ya, jadi Untuk selanjutnya inspirasi 8 ya. 9. Silakan siapa yang 9? Ragam inspirasi yang menyenangkan terdiri atas 3 inspirasi, ragam konten pengembangan diri terkait literasi, kemudian proses pembelajaran pada murid, lalu kemudian referensi kebijakan terkait literasi. Masih ada tambahan? Ibu Sari sama ya kalian? Iya, terima kasih. Benahi 9 itu seperti yang dikatakan oleh Pak Yus itu ada 3 inspirasi. Jadi lebih lengkapnya, yang pertama inspirasinya adalah ragam konten pengembangan diri terkait literasi. Inspirasi yang kedua adalah implementasi proses pembelajaran. Yang ketiga adalah referensi kebijakan terkait literasi. Inspirasi itu satu itu ada 3 modul. Jadi literasi ada 3 modul juga. Asesmen awal pembelajaran yang masuk di dalamnya ada 2 modul. Literasi membaca ada 2 modul. Literasi keterampilan ada 2 modul. Untuk inspirasi 2 yaitu implementasi proses pembelajaran. Inspirasi ini hanya memuat cerita praktek. Jadi ada 1. Untuk inspirasi 3, referensi kebijakan terkait literasi sama, ada cerita praktek ada 1, tapi di sini ada 2 pembedaannya, SD tersendiri cerita prakteknya dan ada SD atau SMP. SD yang pertama cerita prakteknya judulnya adalah benahi literasi, sedangkan yang kedua adalah asal literasi dengan asisanku. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya Untuk 10 yaitu ragam penguatan
belajar tentang pembelajaran yang mudah dipahami. Inspirasi satunya yaitu ragam konten pengembangan diri terkait dengan pengembangan kompetensi. Inspirasi 2, implementasi pembelajaran kepada murid. Inspirasi 3, referensi kebijakan terkait belajar. Semuanya ada 3 modul. Iya, terima kasih. Selanjutnya benahi berapa? 11. Siapa yang 11? Untuk tugas 11 di sini dengan judul ragam penguatan numerasi yang menyenangkan. Di sini ada 3 inspirasi. Inspirasi 1 yaitu ragam konten pengembangan diri terkait kemampuan numerasi. Inspirasi 2, implementasi pembelajaran numerasi pada murid. Dan inspirasi 3, referensi kebijakan terkait penguatan numerasi di satuan pendidikan. Iya. Yang inspirasi benahi 12. Untuk benahi 12 itu tentang ragam penguatan belajar tentang pembelajaran yang mudah dipahami. Untuk benahi 12 ini dia juga ada 3 inspirasi. Inspirasi pertama itu tentang ragam konten pengembangan diri. Inspirasi 2, implementasi pembelajaran pada murid. Dan inspirasi 3-nya referensi kebijakan terkait belajar. Di inspirasi 1 itu ada topik pembelajarannya ada 5. Isinya hampir sama kayak mereka itu, seperti pelatihannya asesmen SD paket A, kemudian ada 3 modul, asesmen SMP, SMK, SMK paket B dan C, itu juga ada 3 modul. Kemudian perencanaan pembelajaran SD paket A 3 modul juga, serta perencanaan pembelajaran SMP paket B, dan yang terakhirnya perencanaan pembelajaran SMA, SMK paket C. Saya rasa isinya itu yang perintahnya sama, tapi saya yakin isi itu beda lah sesuai dengan ininya. Pasti beda. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak. Di dalam tadi kan ada SD, SMP, SMA, SMK. Ibu mau ingatkan kembali, yang bukan bagian kita nggak usah diutak-atik, karena tidak akan sesuai. Ya, ini kan tersedia oleh kementerian secara keseluruhan. Jadi yang kita pelajari adalah yang sesuai dengan SD. Ada lagi pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu Lat. Silakan. Ini saya udah membuka yang pelatihan mandiri tadi. Kalau saya mau masuk ke asesmen SD yang paket A, di situ bilangnya jenjang tidak sesuai, topik yang Anda akses tidak sesuai dengan jenjang akun Anda. Karena kan saya pakai akun ID-nya yang SMP. Tapi waktu saya mau buka ini pula asesmen SMP SMA, saya buka, kelihatan ada 3 modulnya. Kelihatan pas mau SD tadi nggak mau. Iya, benar. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, ini ya terkait dengan link yang dikasih Ibu Tika. Setelah saya klik link yang dikasih Ibu itu berbeda. Kalau yang link yang dikasih Ibu yang dikirim di rapor pendidikan tadi itu tentang ragam konten penguatan pencegahan hukuman fisik yang mudah diterapkan. Sedangkan yang ini tentang ragam penguatan terkait ruang aman bagi murid yang mudah dipahami. Iya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Benar, yang Ibu kirim tadi, link yang pertama tadi, itu link untuk raport pendidikan secara keseluruhan. Iya, yang kita kerjakan ini adalah prioritas benahi. Jadi, di raport itu ada 2 macam. Satu yang Ibu kirim pertama adalah secara keseluruhan. Yang kita kerjakan, yang kita berkolaborasi dalam tim ini adalah benahi prioritas benahi. Ya, itu untuk Bu Yeni. Sekarang untuk Bu Amise, Ibu tanya dulu, Ibu Amise pakai ID belajar yang mana? Saya pakai yang dari SMP dulu. Yang selama yang ini saya di sini, kalau saya mau buka yang dari kemarin yang jawab yang kita ada 3 modul itu kan ada yang waktu hari ada sedang mereka Pak Sri, itu memang saya masuk ke situ, Bu. Masuk ke akun link yang SMP, akun belajar saya. Untuk ini secara teknis Ibu simpan dulu ya pertanyaan kamu, pertanyaan Ibu, karena ini adalah teknis. Tidak boleh, karena
sekarang Ibu mengajar di SD, ID-nya SMP. Ya, jadi nanti Ibu akan cari jalan keluarnya yang ini gimana, nanti akan Ibu jawab. Dan yang harusnya dipelajari Ibu adalah SD. Tetapi karena ID-nya ID SMP, makanya nggak bisa dibuka. Iya. Nanti Ibu Tika lah kita ini. Ada lagi pertanyaan yang lain, silakan Bu. Mohon maaf Bu, saya mau perjelas saja mengenai yang kita kan di sini kan katanya untuk inspirasi 1 itu kan ada asesmen SD paket A, kemudian asesmen SMP. Nah kalau kita yang SD kan kita buka yang SD, terus kalau SMP ini kan kita nggak buka. Nanti dia centang biru, hijau nggak semuanya? Nanti kan sampai bawahnya kita kalau nggak biru semua nanti nggak bisa buka lagi. Iya, terima kasih, benar pertanyaannya. Itu akan biru karena Ibu kan memakai ID SD. ID sekolah kita, ID pribadi Ibu sebagai guru SD. Jadi untuk SMP, SMA tidak perlu dipelajari. Nanti guru yang sana. Berarti kalaupun dia nggak hijau itu nggak. Akan hijau, percaya akan hijau. Terima kasih Bu. Iya, karena sesuai. Kita kan belajarnya ini memakai ID belajar. Kementerian memberi ke kita itu sesuai di mana kita tugas, jenjangnya. Kalau misalnya kita ini ada jenjang SD, materinya juga jenjang SD. Tidak mungkin kita guru SD lalu kita mempelajari yang SMP atau yang selanjutnya. Karena ini kan plafon. Jadi plafon ini seluruh mempelajari punya kita SD aja nggak habis. Ini saja Ibu sudah memakai strategi ya. Boleh silakan dipelajari, kalau mau nggak apa-apa. Tetapi ini strategi Ibu ini sudah cara terbaik yang kita lakukan. Ini prioritas utama adalah benahi di prioritas yang utama. Kita ada 12 benahi yang diberikan tugas kita untuk memperbaiki. Paket A aja dulu Pak Payus. Nanti paket B. Ini saja kalian ini baru mengerjakan 1 orang 1 benahi. Kalau Payus sebenarnya 1 orang itu harus 12 benahi. Tetapi kita berkolaborasi supaya nanti bisa kita menyusun cara memperbaikinya. Bisa? Ada pertanyaan? Bukan tidak boleh dipelajari ya, Ibu ulangi. Bukan tidak boleh dipelajari. Tetapi yang prioritas utama yang sesuai jenjang tugas kita di SD. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas ya? Habis? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini pekerjaan besar tetapi menjadi ringan karena kita berkolaborasi. Kita kerja tim. Dan Selasa pagi ada waktu 3 kali 24 jam ya untuk kita mempelajari. Jadi benahi 2 saya sendiri sebagai kepala sekolah yang mengerjakan untuk benahi 2. Karena benahi 1 sudah. Benahi 1 kan kita sudah tahu kegiatannya, harus ada seminar. Benahi 2 ini belum. Kenapa? Karena kita belum ada yang selesai mempelajari. Jadi kalau belum selesai dibuka modulnya, tidak bisa dilihat apa aksi nyatanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi untuk 12 benahi untuk SD 4 Tamiang Layang, kita kerjakan dalam tim. Benahi 1 kita kerjakan bersama-sama minggu lalu. Benahi 2 saya sebagai kepala sekolah harus mengerjakan benahi 2. Dan benahi 3 selanjutnya sampai benahi 12 berbagi di dalam tim. Masing-masing bertanggung jawab untuk tugasnya. Supaya hasilnya lebih maksimal, kemudian efisien, dan bisa selesai tepat waktu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau cukup, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah bersama-sama bersedia mengerjakan, mempelajari rapor pendidikan, terutama pada prioritas benahi yang ada 12. Terima kasih, semoga bermanfaat.